Selamat Hari Minggu Jemaat GKKB Nangapino dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah online. Persiapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan seperti layaknya kita akan ke gereja. Duduklah yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas yang lainnya. Dan tidak makan atau minum selama ibadah berlangsung. Ikuti rangkaian liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti saat duduk, saat berdiri, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat disisihkan ke dalam amplop dan dapat menghubungi TU gereja untuk dijemput di rumah jemaat. Ikuti seluruh ibadah sampai selesai dengan baik. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya kita semua dapat beribadah di rumah masing-masing dengan baik. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih tetap beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita sudah memasuki di bulan yang ke-6 ini tahun 2020. Di minggu pertama kita akan bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Ibadah pada hari ini kita akan mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menenangkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengambil satu dulu, mulai. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 25:15. Satu dulu selesai. Kita akan menaikkan puji-pujian kita nomor 25, Kasih Allah. Kuasa dan ternyata
kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa pembukaan akan dipimpin oleh penginjil Vincent. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala kita. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyadari bahwa pertolongan dan perlindungan Tuhan itu sungguh nyata. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah surut di dalam memberkati kehidupan kami. Dan sebelum kami lebih jauh, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, dan Engkau memberkati setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Engkau berkati urapi kami dengan kuasa dari Tuhan, sehingga pelayanan yang kami persembahkan untuk Tuhan itu berkenan kepada Tuhan. Dan berkati juga sidang jemaat yang juga mendengarkan firman-Mu, yang juga memuji dan menyembah Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh di dalam kami beribadah, dan lebih lagi kami di dalam mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan juga ya Tuhan, dari awal ibadah kami sampai pada akhirnya, biarlah hanya Tuhan saja yang kami muliakan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama orang percaya kita akan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menyesara di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula antara mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因心灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢地拉多手下受难，被钉以十字架，受洗埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，今天坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信心灵，我信二公的教会，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Kita akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui puji-pujian yang akan dibawakan oleh penginjil Desya dan Bapak Ferry. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa menyapa jemaat, dan saya merasakan merindukan jemaat walaupun sudah beberapa waktu kita tidak berjumpa ya, namun di dalam doa kita senantiasa bersatu, dan saya sungguh bersyukur juga pada kesempatan ini diberikan Tuhan waktu untuk boleh menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terutama di dalam keluarga kami, khususnya dalam beberapa waktu yang boleh kami lalui ini. Ada sukacita, bahkan juga ada duka cita yang kami alami. Namun kami melihat kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Saya mau menyaksikan apa yang kami alami beberapa waktu ini. Pada tanggal 4 April, hari itu adalah hari yang membuat kami sungguh bersuka cita, karena hari itu saya dan suami mendapat anugerah. Kami dipercayakan anak di dalam kandungan saya. Saya sungguh bersuka cita bersama dengan suami. Kami sangat bersyukur sekali, dan kami juga
mulai berkonsultasi dengan dokter, saya merasakan bagaimana perubahan sebagai seorang wanita yang sedang hamil. Saya juga sangat menikmati masa-masa seperti itu. Hari berganti hari, dan sampai pada tanggal 13 Mei, hari itu saya mulai mengalami ada rasa sakit di bagian pinggang saya. Dan juga saya berkata kepada suami, saya mengalami agak sakit pinggang. Waktu itu suami saya katakan, udah kita cek ke dokter lagi. Saat pergi ke dokter mengatakan bahwa anak kami masih ada, dan dia memberikan kami obat saya untuk diminum kembali. Akhirnya kami terus berdoa, dan sakitnya mereda. Namun pada malamnya saya masih tidak bisa tidur. Sakit itu datang kembali pada malam hari. Saya ingat mulai dari tanggal 13 saya tidak bisa tidur karena mulas perut saya. Kemudian tanggal 14 akhirnya kami pergi ke dokter lagi karena saya mengalami pendarahan, dan dokter katakan ternyata masih ada juga. Dia kembali menyarankan saya untuk meminum obat, dan akhirnya pada tanggal 15 rasa sakit itu sangat-sangat sakit sekali, dan saya juga tidak bisa tidur malamnya. Sampai 3 hari saya mengalami kontraksi, dan saya mengajak suami saya berdoa pada saat itu. Saya katakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan saat itu kami berdoa penyerahan. Setelah itu sore hari pada tanggal 16 Mei saya mengalami keguguran, dan setelah itu saya besoknya dirawat di rumah sakit. Secara manusia kami sangat sedih, kami merasakan kehilangan. Namun di balik semua itu, kami juga merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saya merasakan kehadiran Tuhan sungguh nyata. Saat saya dirawat di rumah sakit, saya merasakan bahwa Tuhan begitu dekat dengan saya. Dan saya teringat dengan satu firman Tuhan yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan juga firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu juga sangat menguatkan saya secara pribadi. Firman Tuhan itu berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedua firman Tuhan ini begitu menguatkan saya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Badai hidup pasti datang silih berganti. Namun ingatlah satu hal, bahwa Tuhan Yesus selalu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, sungguh kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan yang begitu baik dan indah di balik semua itu. Di saat-saat seperti ini juga, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya rindu melihat jemaat juga terus bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, terus menaruh pengharapan kepada Tuhan dalam segala keadaan. Percayalah bahwa Yesus selalu menjaga kita, tidak pernah Dia meninggalkan kita. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, kami rindu menaikkan sebuah pujian. Yesus selalu menjaga. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percaya
betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Sepanjang jalan hidup kita, Tuhan Yesus senantiasa menuntun kita. Tidak pernah Dia tinggalkan kita sendiri. Dalam keadaan apapun, mari kita terus bersandar kepada Dia. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, kita boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan dari keluarga penginjil Kesha dan Pak Ferry, di mana beliau sedang mengalami cobaan yang ada. Biarlah melalui kesaksian hidup hari kita sebagai jemaat, kita boleh bersama-sama mendukung dalam doa. Kita akan naikkan puji-pujian kita lagi, nomor 25, El Shaddai. Pun
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, dan kami merendahkan hati di hadapan Tuhan yang mulia, di hadapan Tuhan yang agung dan yang hidup, yang punya firman yang hidup. Kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong hati kami dari tempat di mana kami duduk untuk mendengarkan. Kami mohon Roh Kudus melembutkan hati kami. Tak kala kami boleh diingatkan kembali dan ditegur kembali oleh kebenaran firman-Mu, kami boleh menerimanya ya Tuhan sebagai kebenaran yang memimpin dan membawa kami ke jalan yang benar di dalam Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu yang menyampaikan, baik yang menerjemahkan dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah kami sama-sama diberkati, dikuatkan, dan iman kami diteguhkan oleh pendengaran akan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Mari kita membaca Alkitab kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. 众弟兄姊妹们，祝日快樂！請你下請你翻開這個嘅聖經，就喺馬太福音24章42到44節。 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. 這個再打開《使徒行傳》第1章到12節。 Ayat 11 saya akan membacakannya bagi kita. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. 使徒行传第1章第11节，加利利人啊，你们为什么站着望着天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎么样往天上去，他还要怎样来？ Nah, satu lagi di dalam pembahasan kita pada minggu ini, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 40 ayat yang ke-42 sampai 44. 接下來再次看嘅你睇下先見出差馬太福音24章42到44節。 Saya membacakannya mulai dari ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 马太福音24章42到44节，所以你们要警醒，因为不知道你们的主是那一天来。家主若知道只跟天的才来，这必警醒，不如人宽火房屋，这是你们所知道的，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。 Saudara yang kasih oleh Tuhan, Matius terdiri dari 28 pasal. 即個可能先見出喺馬太福音，呢個福音就有24篇。 Pasal 24 sampai pasal 25 merupakan nasihat Kristus dalam bentuk petunjuk atau tanda-tanda. 佢俾講到呢個按道嘅神跡，或者俾記載。 Dalam bentuk peringatan atau teguran. 就要即個本即個要見相。 Sekaligus menjawab pertanyaan Petrus dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-41 yang tidak dicatat oleh Matius. 呢杯馬太福音冇寫錯杯啊，就要撇嘅福音杯要寫定。 Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. 這是使徒行傳第1章第10節。 Ia berjanji akan datang kembali. 主耶穌已經依然講我多進來。 Sama seperti ia naik ke surga. 就好像佢升天一樣。 Oleh karena itu ada beberapa sikap orang-orang yang menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. 所以按當年呢批等待主耶穌天一次嘅再來。 Ada yang terlalu memperhatikan hal-hal rohani. 按當年注意到呢個屬靈嘅成分。 Ada sebaliknya, ada yang terlena dan terbuai dengan perkara-perkara duniawi. 但係按當嘅人還係本來嘅世界好嘅注意世界嘅物質。 Ada yang cuek atau tidak peduli. 只會唔吹。 Menganggap apa yang terjadi di akhir zaman adalah peristiwa atau kejadian yang biasa. kita認為呢個世界愛物了嘅世界係按平常嘅事情。 Ada yang tetap setia saat berjaga-jaga. 只會人就按忠誠嘅等待。 Menjaga iman, kasih dan pengharapannya pada Tuhan. kita就忠誠嘅等待上帝本佢哋嘅希望。 Namun ada yang terlalu berlebihan. 但係只會係就會過度。 Sampai berani menentukan tanggal kedatangan Tuhan Yesus. 知唔知道佢哋做啲嘅結天主耶穌買時節多進來。 Ada yang mengatakan di tanggal 28 Oktober 1992. 只會講到10月28號日叫呢人。 Tuhan Yesus akan datang kembali. 佢哋就認為嘅日子主耶穌嘅再來。 Ternyata di hari itu tidak terjadi apa-apa. 但係呢個地的概念佢哋等待主耶穌忙多進來。 Kapan Tuhan Yesus datang kembali? 幾時主耶穌將多進來？ Tuhan Yesus tidak mengisyaratkan atau memberitahukan kapan waktunya. 呢個主耶穌
无讲起家己买时候，佢再多进来。 Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. 因为家己日子主耶稣多进来，无有啲责任伫得。 Malaikat di surga tidak. 家己天堂方嘅天使也唔伫得， Dan anak manusia pun tidak. 家己人子也唔伫得。 Hanya Bapa sendiri. 唯有即家己上帝。 Tetapi ada tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang mendahului kedatangannya. 但係要按道嘅講起家己人子主耶穌買時節，睇咗先會多進來。 Dalam pasal 24 dari ayat yang pertama, 從睇到即家所讀到天24章嘅邊講， Matius mencatatkan semua ini merupakan rencana Allah 佢嘅邊寫到嘅係上帝嘅計劃。 yang akan memuncak sampai kedatangannya yang kedua kali. 所以講出嘅時節，主耶穌天24嘅多進來。 Orang-orang percaya harus bertekun dalam iman sampai kesudahannya. 要信心嘅人要堅強，嘅信心多切。 Dan dilanjutkan ada masa-masa kesukaran yang dahsyat atau yang besar. 嘅時係等睇時係會按道嘅痛苦。 Di sini Yesus memperingatkan agar setiap orang percaya 特別見上即個所要相信咗人，要信心嘅人， memperhatikan hidupnya 要注意到佢嘅生平， dan menjaga keamanan dirinya. 要注重佢自己嘅身份。 Karena masa kesengsaraan itu begitu besar. 因為佢嘅痛苦嘅時代安泰。 Tiap-tiap orang diharapkan memiliki prinsip hidup seturut dengan firman Tuhan. 用眾人啦，要要批佢嘅心，要佢嘅心，知道能夠面對佢嘅事情。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 眾弟兄姊妹們。 Karena di saat itu ada oknum-oknum yang mengakui sebagai Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu. 因為嘅時係話按道嘅假先知會要出現。 Untuk melemahkan atau menggoyahkan iman orang-orang percaya. 佢哋會帶來本質嘅信心嘅搖動。 Iman yang sejati atau iman yang sesungguhnya 這個實實在在上帝裡面嘅信心， tidak pernah bergantung pada fondasi yang dibangun di atas mukjizat-mukjizat. 即係唔會在呢個這個嘅信心唔會堅固在呢個假嘅見證。 Melainkan di atas kebenaran firman Tuhan. 但係我堅持在實在這個嘅信健康。 Dan sifat kedatangan Kristus adalah secara universal. 主耶穌嘅多咗喺普通用眾人都知道。 Dan diketahui oleh semua bangsa di bumi. 就係本全世界嘅民族人知道。 Kedatangan Kristus yang kedua sekaligus untuk menyatakan kemuliaannya. 天24主耶穌帶到嚟係帶出佢嘅榮耀， Dan kekuasaannya atas seluruh bumi. 佢嘅壯觀全世界。 Kedatangan Kristus tampak di atas langit. 主耶穌多咗嚟出從天空， Datang di atas awan-awan. 出嚟嘅雲彩位。 Jadi ada beberapa hal yang akan terjadi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua 嘅 kalinya. 時節會按道事情發生，在主耶穌天24多咗嚟。 Tuhan Yesus akan turun dari surga dengan sorak-sorak. 主耶穌到天堂會下來，用就嚟嘅按熱鬧嘅現象。 Penghulu malaikat akan berseru. 呢個天使會嘅會呼喊， Sangkakala Allah akan berbunyi. 上帝嘅小號就會講這個天地。 Orang-orang yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan. 呢度死去在基督裡面嘅人會復活。 Dan mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. 佢哋會披先復活。 Yaitu dibangkitkan dari kuburnya. 即係從嘅墳墓會復活。 Lalu kita orang-orang Kristen yang masih hidup di bumi ini 嗰嚟這個相信主耶穌係發出嚟。 akan bersama-sama dengan mereka untuk diangkat ke awan-awan. 除非留啲就復活先復活嘅人，強啲起來，先多啲嘅雲端嘅位。 Pada waktu itu 猜嘅時候， orang-orang saleh yang diangkat akan diubah oleh Tuhan. 嗰時即係復活者，即個嘅相信主耶穌嘅人嘅身體會拿嚟改變。 Dan diberi tubuh kebangkitan. 即係要啲嘅復活嘅身體， Yaitu tubuh kemuliaan 啲嘅即係榮耀嘅身體， yang tidak dapat binasa. 即係唔會腐壞嘅身體。 Dan ini dicatat oleh Paulus dalam kitab Filipi pasal 3. 啲嘅
記載喺腓立比書第3章 ayat 20 sampai 21. 20到21節。 Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 喺哥林多前書第15章 ayat 51 sampai 53. 從50節到53節。 Baik yang dibangkitkan dari antara orang mati 呢度從呢度死去嘅人復活過來嘅， maupun yang masih hidup, 或者啲行生嘅人， tubuhnya diubahkan 佢嘅身體俾拿來改變過來， dan mereka akan bertemu dengan Tuhan di udara. 佢哋會喺空中會遇到上帝， Mereka akan selalu tinggal bersama-sama dengan Tuhan. 佢哋就會留上帝同在人間。 Dan para malaikat Tuhan 過嚟行安道嘅天使， akan pergi ke seluruh penjuru dunia 會去到全下嘅地球， untuk mengumpulkan umat pilihannya 再消息嘅全下嘅基督徒， untuk menyongsong Tuhan di angkasa. 再看作主耶穌在呢個雲端嘅會。 Oleh karena itulah 所以呢， pohon ara yang dipakai oleh Tuhan Yesus 呢個無法告訴嘅筆記。 adalah untuk mengajarkan bagaimana melihat dan membaca tanda-tanda akhir zaman. 所以看出呢個嗱，次次都係個地點買時候，呢個蜜月會缺了。 Firman Tuhan itu iya dan amin. 呢個先健康追條來追梅。 Pasti digenapi. 呢個必天成就。 Yesus berkata, 主耶穌對自己講。 alam semesta tidak akan kekal. 呢個是個所有嘅物質唔會永遠嘅存在， Namun perkataanku kekal. 但係我嘅話永遠嘅。 Konteks ini menunjukkan 呢個咁樣講法證明了。 walaupun langit dan bumi akan berlalu, 呢個天老地有一日就會放棄。 hal-hal yang telah dikatakannya pasti akan terjadi. 上帝講嘅話唔會飛渺，呢時就永遠就會有個事情進。 Peringatan Yesus 主耶穌嘅咁樣嘅講出家啲人嘅話， harus ditanggapi dengan serius dengan sikap setia mengikuti Tuhan. 是個一種忠心嘅跟隨。 Oleh karena itulah 所以咁樣情形之下， Matius menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya 馬太福音講出家啲人哋嘅事情嘅到來， menggunakan kehidupan di zaman Nuh. 出喺挪亞嘅時代嘅成片， Perilaku-perilaku orang-orang yang hidup dalam dosa 嘅時即係在生產嘅罪惡當中嘅人， dan berperilaku jahat. 嗰嚟佢哋嘅偏袒嘅派費。 Allah melihat dan Allah menjumpai manusia melakukan hal yang jahat. 上帝來到時就看到人類做到安道嘅壞事惡事。 Orang yang hidup di zaman Nuh 在挪亞先知嘅時代， tidak berjaga-jaga, 冇要少壯嘅人， tidak waspada, 也冇要注意力嘅人， tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, 也冇俾佢自己準備好。 sibuk dan terbuai dan terlena 嗰時即係佢哋嘅中超嘅用法，佢冇猜想嘅屬靈嘅事情， dengan hal-hal duniawi, 將嚟世界嘅物質， lupa akan perkara-perkara rohani, 佢哋呢忘記掉先公。 sehingga Allah hanya memperkenankan Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari air bah. 所以嗰時即係上帝就接救了挪亞嗰嚟嘅家人。 Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, 中弟兄姊妹們， memang setiap orang harus bekerja, 本來用中人生到出去工作， makan dan minum. 食鹽。 Tetapi jangan karena kesibukan itu membuat iman kita menjadi terlena. 但係唔可以因為啲食鹽咧，就帶來本身嘅軟弱嘅心情， Lupa akan perkara-perkara rohani. 忘記了自己嘅先公， Bahkan tidak peka melihat dan membaca tanda-tanda akhir zaman. 先知道自己一冇注意到幾時主耶穌嘅再來。 Ayat 40 sampai 41. 40到41節， Tuhan memperjelas kembali maksudnya. 主耶穌再次明記嘅講出嘅定義， Dua orang di ladang, 有兩隻人踩喺嘅田坑， yang seorang akan dibawa 有啲隻要帶去， dan yang lain akan ditinggalkan. 有啲隻就變下來。 Ini artinya Yesus membawa pemisahan. 於是就有啲嘅
离片。 yang percaya dan yang tidak percaya kepadanya. 你是做讲有相信呢，个嚟冇相信呢？ Yang percaya akan diangkat dan dibawa bersama-sama dengan Tuhan. 相信主耶穌人，佢嘅就會帶到天堂會。 Dan bagi yang tidak percaya kepada Tuhan akan ditinggalkan. 比如啲唔相信嘅人，就會變下來，冇帶上天堂。 Hal ini terjadi secara tiba-tiba dan cepat. 啲嘅事情發生呢，係突然嘅發生。 Diambil dalam posisi sedang bekerja. 嗰時即係因為佢哋就係在工作嘅時候。 Kalau begitu hal ini tidak bisa diduga dan diprediksi oleh manusia manapun. 係咁樣看起來，即係就唔記得，也唔會想到幾時主耶穌會到進來。 Sebab itu orang-orang percaya harus berjaga-jaga. 所以即係相信主耶穌人，我要堅強。 Kata berjaga-jaga dalam bahasa Yunani disebut dengan Gregoreo. 在啲嘅希臘文，在啲嘅堅強之時，出嘅人字出 Gregoria。 Dalam bentuk imperatif atau perintah. 即是做一個冇即個去做。 Imperatif masa kini 見下嘅前提。 yang menunjukkan keadaan siap siaga. 即個要啲嘅準備。 Terus-menerus pada masa sekarang. 呢下設定去。 Atau selama orang-orang percaya itu masih hidup. 即是即個當即個相信嘅人還生的。 Jadi berjaga-jaga itu adalah kehendak dan perintah Tuhan kepada setiap orang percaya. 即個喺等待喺上帝冇即個做嘅事情。 Karena Bapa sendiri yang tahu kapan kedatangan anak manusia itu. 因為比如上帝將地的幾時主耶穌嘅多進來。 Saudara yang kasih oleh Tuhan, 弟兄姊妹們， hari dalam perjanjian lama 在呢個舊約當中。 adalah untuk menyebut hari kedatangan Tuhan menghakimi manusia. 所以上帝主耶穌多進來啊，所以審判世界人。 Penekanan pada konteks ini adalah 有啲會嘅題目出係 kesiapan penantian orang-orang percaya akan kedatangannya. 即個相信主耶穌人，我要啲嘅先至主耶穌嘅多進來。 Dan dijelaskan kembali dalam hamba yang setia dan hamba yang bijaksana. 所以忠實嘅僕人，嗰嚟唔忠實嘅僕人。 Hamba yang setia dan bijaksana mengerjakan tugas dan pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. 忠實嘅僕人要佢指揮，佢就會做佢所上帝幫佢做事情。 Entah itu dilihat ataupun tidak terlihat oleh tuannya. 雖然有時咧看得到，或者看唔到嘅主人，看唔到佢做啥事。 Dan tanda-tanda akhir zaman semakin jelas. 呢個世界嘅物料見看見圈了， Ada bencana kelaparan, 要嘅地方嘅饑荒， ada gempa bumi, 還要地震， ada deru perang, 或者要嘅戰爭， timbulnya ajaran sesat, 或者要嘅假見證， tingginya kemerosotan moral manusia, 嗰嚟按到人嘅派發嘅平衡， ada penganiayaan, 嗰嚟還要按到嘅逼迫， akan adanya godaan yang besar, 嗰嚟還要按到派發嘅事情， dan menjadikan banyak orang menjadi murtad dan berpaling dari imannya. 按到人都疲憊了嘅信心， Dan ada saling benci membenci. 甚至到按到你鬧人嘅鬧你， Sehingga keluarga Kristen akan menjadi terpecah belah. 甚至到你嘅基督家先被按到嘅衝突。 Di langit akan ada tanda anak manusia. 你嘅原當咧會要上帝嘅堅持， Dan datanglah manusia durhaka, 嗰你要按到嘅魔嘅人， yaitu antikristus. 即係抵抗基督嘅人。 Dan akan ada Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. 你嘅先至喺傳遍天下， Dan bangsa-bangsa Yahudi akan bertobat. 你嘅猶太人用中愛有嘅悔改， Mengakui dan menerima Kristus adalah Mesias Juru Selamat. 佢哋愛認為主耶穌係佢哋嘅救世主。 Tanda-tanda inilah yang harus mendahului kedatangan Kristus. 呢度所即個所談到嘅事情啊，就係先發生喺主耶穌民講來。 Yang ada di sepanjang abad yang lalu. 呢度過去嘅事蹟。 Telah diterima oleh gereja-gereja sebagai tanda yang mendahului kedatangannya. 過去佢哋都認為嘅，佢哋所接到主耶穌嘅事後生多進嚟。
Semua tanda itu adalah kejadian yang akan terjadi pada waktu sebelum akhir zaman. 啊，呢條事情用中愛神超，猜到嘅世界盲滅亡嘅時候。 Jadi kalau kita melihat berita, maka itu akan jelas sekali bahwa tanda-tanda akhir zaman itu semakin nyata. 啊，如果這個看根本嘅世界啊，這個就要地跌，這個愛抹掉世界最困了。 Siapa yang mengira bahwa di tahun 2020 semua akan baik-baik? 啊，馬上要想到，這個2020年用中要好好的啫。 Ternyata dunia digemparkan dengan satu virus corona. 啊，這個啲下半這個新冠肺炎，這個下多這個不是。 Dan dampaknya adalah secara mendunia. 啊，這個帶來安泰嘅反應全世界。 Dan dampaknya juga mempengaruhi ekonomi global dan ekonomi di Indonesia. 啊，甚至到通脹按到國家嘅經濟。 Nah, ini adalah baru awal permulaan penderitaan. 啊，這個就將世界愛抹掉嘅開銷。 Walaupun demikian, 啊，但係雖然係樣， orang-orang percaya dimanapun ia berada, dia harus tetap berjaga-jaga. 啊，你就相信主耶穌，今年啊用主愛要這個電台， Bagi orang yang sudah percaya, 本這個相信了基督嘅人， hal ini tidak akan dikejutkan. 這個唔會嚇到。 Tetapi bagi orang yang tidak percaya itu adalah hal yang mengejutkan bagi mereka. 啊，但係本啲班唔相信基督人呢條事情都嚇到佢哋。 Dan pertanyaannya adalah, adakah kita peka terhadap dunia di zaman sekarang ini? 啊，本地方呢，這個係咩對這個世界有這個注意。 Jikalau kita tahu Tuhan akan datang kembali, 如果這個地的主耶穌會多進來， adakah kita berjaga-jaga 係咩這個要電台？ di dalam iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan? 啊，最這個嘅信心，這個愛電台，這個嘅上帝。 Dan apakah ada yang mengalihkan perhatian saudara dan saya dari perkara-perkara rohani? 啊，係咩要人用這個事情交通了這個信心，唔可以再相信上帝嘅多進來。 Saudara yang kasih oleh Tuhan, 總體兄姊妹們， hidup di zaman sekarang ini 這個今日嘅生平 adalah hidup yang penuh dengan tanggung jawab kepada Tuhan. 係按照嘅這個任務，在這個嘅新工行， Segala pekerjaan kita, 這個所做嘅工作， tutur kata kita, 這個嘅反應， segala perilaku kita, 這個嘅品行， sikap kita terhadap sesamanya, 啊，這個對別人嘅態度， dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 啊，你就用中做神秘，這個嘅在主耶穌裡面嘅本質。 Ingatlah Tuhan sudah memberitahukan dan menasehatkan orang-orang percaya jauh-jauh hari. 啊，因為呢個按照不是講這個的記載本這個主耶穌嘅多進來。 Untuk berjaga-jaga, 啊，這個我要電台， waspada dan hati-hati. 這個要注意，要小心。 Secara pribadi 在本人來講， adalah mutlak bagi setiap orang percaya. 啊，這個用中就要完全嘅電台。 Nah, bagi orang percaya, 啊，本啲辦相信兩個人， semua tanda-tanda ini 你就所要嘅記載， adalah sebagai satu peringatan 啊，這本這個要嘅見象， untuk tetap berjaga-jaga. 這個要照裝， Sesambil dia bekerja, 這個要電台，這個嘅工作， ia terus akan tetap berjaga-jaga. 啊，這個運轉要電台。 Dan biarlah Tuhan boleh melihat dan menjumpai setiap orang percaya 啊，當然，上帝多咗嚟嘅人看得到這個美的個人， yang sadar dan berjaga-jaga di dalam imannya, 啊，要忍耐，要電台，要壯觀嘅信心嘅人， di dalam pengharapannya kepada Tuhan. 在主裡面嘅希望嘅渴望， Bahkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesamanya tetap ada. 甚至到這個愛人或者愛這個嘅上帝仍然存在。 Dan lewat hal ini kita boleh terus membangun iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. 啊，當然這個能夠仍然就存在這個愛心，這個嘅信心主裡面。 Sebab tidak ada satu manusia pun yang dapat mengetahui kapan waktu kedatangan Kristus kedua kalinya. 因為在這個世界冇有啲責任，記得主耶穌幾時多進來。
Maka bagian kita adalah berjaga-jaga. vì điều chỉ cả ôi nai sim cái tên thai Sambil kita berjaga-jaga, kita juga terus membawa dan mendoakan orang-orang yang belum percaya untuk boleh percaya dan bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. chỉ cả ra dunia ôi điều bi phật nhìn kỳ đó sự chỉ đó kỳ đến ra điều dùng cái tên thai chú giả số cái trái lợi. Kiranya Tuhan boleh menolong mengingatkan kita setiap saat. Tất nhiên để cái xin kiến để cái phụ nhiệm nên kêu buồn cung thi chúng chỉ mới muốn cái xin sim. Agar kita terus memperkuatkan iman kita dan berjaga-jaga. Sự chỉ đó chỉ cả để trung sim cái tên thai chỉ cả kiên trì cái xin sim. Dan peka melihat tanda-tanda akhir zaman. Sự chỉ đó nên kêu chỉ cả connection để cái sự情所發生嘅事情。 Dan percayalah dimanapun orang-orang percaya itu berada. Tất nhiên chỉ cả cái地點này無論人này被犯錯到hết到，才để cái xin sim không. Yesus berjanji bahwa Ia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Chúa Giêsu chỉ kiện junjok con chỉ cả để kỳ lâu chỉ cả thùng chạy. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati sidang jemaat sekalian. Tất nhiên đi nhị cái xin kiến để cái con thọ nên kêu kiên cường chung thi chúng chỉ mới muốn cái xin sim. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Chỉ cả tại theo đó có. Minta Pak Kosis ya pimpin dalam doa. Ôi ngày tên sa cái Chúa Giêsu Kitô. Ngày tên cảm ơn Ngài. Vì vì Ngài bu ngày tên đi thon cái sự kiện thằng nhà cái xin xịt. Ngày tên ấy điều chú ý, ngày tên ấy điều nhún nai, ngày đó điều tên thay cái sim, ngày đó điều đi cái ăn kiên cường cái xin sim. Chỉ đó ngày tên thấy được cái như chỉ hong nên kêu tên thay Chúa Giêsu cái trả lời. Chỉ đó ngày tên với liên dụng ngày tên cái xin sim, chỉ đó ngày tên với chiều phiền song ti cái thổ路. 所以人家嘅先節已經停止了，但人上帝你請你，請人哋每日每天上姊妹每個女性，每嘅對人哋講法，人哋感謝你，以下時間人哋交託，但人哋總幹看顧帶領人哋每日每天上姊妹們，人哋用單嘅祈求禱告，奉主耶穌聖名所求，阿門。 Setelah mana hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita akan mempersiapkan persembahan kita akan menaikkan puji-pujian bunga batu. Tak pernah kuatirkan hidup.
Doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Acong. Mari jemaat kita sehati berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, di mana pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga berterima kasih karena kebaikan-Mu, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendukung kerjaan-Mu tempat ini melalui persembahan ini. Tuhan, mohon kiranya Engkau berkati persembahan ini, mohon Engkau kuduskan agar dapat berkenan kepadamu. Kami menyerahkan persembahan di dalam tangan-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa warta gereja. Yang pertama adalah laporan untuk kas gereja. Laporan bulanan kas gereja saldo per 1 Mei 2020 sebesar Rp64.112.845. Untuk penerimaan Mei 2020 sebesar Rp24.104.500. Hadip, saldo dan penerimaan ada sebesar Rp88.217.345 dan pengeluaran untuk bulan Mei 2020 sebesar Rp14.470.200. Jadi saldo per 1 Juni 2020 sebesar Rp71.347.145. Itu adalah untuk kas gereja. Yang berikutnya adalah kas sosial. Saldo per 1 Mei itu Rp41.863.000. Untuk penerimaan bulan Mei tidak ada. Pengeluaran bulan Mei sebesar Rp600.000. Saldo per 1 Juni 2020 sebesar Rp41.263.000. Untuk janji iman, saldo per 1 Juni 2020 sebesar Rp112.724.117. Yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, untuk kedatangan Pendeta Chang Sepin beserta keluarga dan contoh Nera Riamdo diperkirakan tanggal 28 Juni ini sudah tiba di Pino. Jadi mari kita doakan untuk perjalanan mereka, segala persiapan yang ada, semoga boleh berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah untuk penerimaan siswa dan siswi baru di Yayasan Immanuel sudah bisa didaftarkan. Jadi setiap hari kerja dari jam 8 hingga jam 12 siang bisa langsung ke kantor TU sekolah. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak atau punya cucu bisa langsung didaftarkan. Yang berikutnya adalah untuk pembangunan pastoris sudah berjalan dengan baik, sudah mungkin kira-kira 50% sudah selesai. Mari kita terus doakan supaya penyelesaian pastoris ini bisa segera diselesaikan karena berhubung dengan hamba Tuhan yang akan datang juga. Mari kita terus dukung di dalam doa dan kita terus dukung juga di dalam dana. Diingatkan kembali, minggu depan kita sudah memasuki minggu yang kedua, artinya kita akan perjamuan kudus. Seperti biasa, perjamuan kudus akan dibagikan ke rumah jemaat atau bisa langsung hubungi TU gereja. Jadi kita tetap menjalankan perjamuan kudus. Dan berikutnya Bapak Ibu, untuk info bagi kita, kartu janji iman sudah jadi. Jadi kalau Bapak Ibu mau bisa langsung menghubungi TU gereja kita, Saudara Franz, bisa langsung datang ke gereja juga atau mau diantar juga bisa. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Kiranya info ini bisa menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian doksologi. Saya persilakan sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Jemaat yang terkasih, marilah kita senantiasa melakukan firman Tuhan sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Saat ini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.